Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 6, subtema 2, tema 6. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ini dia. Yang pertama, menciptakan puisi berdasarkan gambar. Yang kedua, hubungan tari daerah dan tari kreasi. Mari kita mulai. Yang pertama, membuat puisi. Puisi kita buat, yang pertama langkahnya adalah menentukan tema. Yang kita bahas kemarin ya, tema adalah landasan dari pembuatan puisi. Jadi kalau kamu buat rumah, kamu buat pondasinya dulu. Begitu juga kalau membuat puisi, kalian membuat atau menentukan tema terlebih dahulu. Umpamanya tema tentang kepahlawanan, tema tentang perjuangan, tema tentang kegiatan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan kata kunci. Kalau kita menentukan tema, contohnya ya, penjelasannya dulu, membimbing atau mengarahkan pada tema. Jadi, kata kunci ini yang mengarahkan kepada tema. Begitu pula kita kalau menentukan ada pertanyaan ya, tentukanlah tema puisi berikut. Kita cari kata kuncinya itu biasanya yang diulang-ulang atau kata yang terkuat untuk dikembangkan hingga menjadi puisi yang indah. Untuk menentukan kata kunci seumpama tema kita adalah kepahlawanan. Kira-kira apa yang menjadi fokus di sana? Perjuangan. Perjuangan itu kata kuncinya bisa memegang senjata atau mempertahankan kemerdekaan seperti itu ya. Itu yang kamu pilih nanti dikembangkan sesuai dengan perbendaharaan yang kalian miliki masing-masing. Terus langkah ketiga, gunakan gaya bahasa. Fungsi gaya bahasa di sini adalah membuat puisi semakin hidup, memiliki perasaan dan emosi yang kuat. Contohnya majas hiperbola. Majas hiperbola ini ya kalau sekarang itu mungkin majas lebay ya. Contohnya menghujam jantung, menembus dada gitu ya. Itu ya nggak mungkin kan jantungnya menghujam tertembus kan nggak mungkin. Itu cuma majas namanya gaya bahasa. Di situ terdapat permainan kata-kata untuk membuat puisi menjadi menarik dan indah. Terus yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Caranya gimana? Hidupkan sense of imaging atau kekuatan penuangan rasa dalam puisi. Ini berbeda ya tiap orang berbeda-beda sense of imagingnya. Tergantung dari banyaknya perbendaharaan kata atau pengalaman hidup yang telah dialami oleh masing-masing orang. Sampai di sini langkah pembuatan puisi. Kalau melalui gambar ya dilihat dulu gambarnya gambar apa. Kalau gambar pemandangan itu temanya ya pemandangan ya. Terus temanya keindahan, kata kuncinya gunung seperti itu ya.
Terus gaya bahasa bisa pakai hiperbola, kokohmu menopang bumi itu seumpama ya. Terus dikembangkan dengan sense of imaging kalian masing-masing. Itu ya. Kita lanjut. Ini ada contoh dari puisi Khairil Anwar. Beliau merupakan seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia ya. Karyanya itu menjadi eh, legenda dari puisi-puisi atau sajak-sajak di Indonesia. Ini contohnya, judulnya Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nih, temanya apa kira-kira? Ketuhanan. Ya, ketuhanan. Temanya ketuhanan. Terus ada majas juga di sini ya. Nah, tadi cahayamu panas. Ini, aku hilang bentuk remuk. Ini namanya majas hiperbola. Maksudnya apa? Hilang bentuk atau remuk ini maksudnya Khairil Anwar ini menceritakan dirinya yang sudah keluar dari perintah agamanya. Jadi dia seakan-akan dia ngomong bahwa saya telah tidak mengikuti perintah Tuhannya seperti itu ya. Jadi di sini namanya majas hiperbola. Terus di sini itu pilihan katanya tergolong tinggi ya karena rasa atau sense of imaging beliau itu sangat tinggi. Jadi kalian untuk melatihnya bagaimana sense of imaging itu dengan cara banyak membaca, banyak mendengarkan sastra-sastra yang ada di buku atau ada di koran atau ada di internet seperti itu ya. Kita lanjut tari kreasi. Apa sih yang namanya tari kreasi itu? Ini tarian daerah yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman yang sedang terjadi. Jadi pakemnya atau landasannya tetap tarian daerah ya, tapi diinovasi dan dikembangkan sesuai zaman. Seumpama itu kemarin ya tari pendet itu kan pakemnya awalnya dibuat untuk apa? Pemujaan terhadap dewa, tetapi semakin ke sini disesuaikan dan untuk sebagai berfungsi sebagai penyambutan dari tamu seperti itu ya. Ini perbedaannya apa saja sih tari tradisional dan tari kreasi? Yang pertama tari tradisional itu berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Ya enggak ini ya, memang diturunkan dari generasi ke generasi dan itu ada hal-hal yang harus selalu dipegang teguh, tidak boleh dirubah-rubah pakemnya ya. Terus bersifat kedaerahan jelas ya, memang dari daerah kan bersifat
kedaerahan. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Terus pakaian atau baju adat sesuai daerahnya masing-masing. Ialah sama ya, bersifat kedaerahan ini pakaiannya juga sama. Yang ketiga, bertumpu pada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu daerah tertentu. Misal, kalau di Aceh, tari-tarian itu apa namanya? Pakaiannya tertutup, harus menutup aurat. Tetapi kalau di Jawa gitu kan masih agak terbuka ya, tangannya masih kelihatan walaupun perempuannya ya. Terus rambut rambutnya ini disanggul gitu ya, kan masih kelihatan itu. Sedangkan tari kreasi adalah perpaduan antar gerak tari. Bisa tari tradisional itu ditambah pakai break dance, hip hop dance gitu ya, dan lain-lain atau K-pop dance mungkin. Semua itu dilakukan untuk ini tadi inovasi dan dikembangkan mengikuti zaman. Ya, terus ekspresi dan ide-ide ekspresi ide-ide atau pikiran. Jadi di sana seumpama ada ini ya, apa yang lagi in gitu di Indonesia diekspresikan melalui tari. Seumpama kemarin ada bencana jatuhnya pesawat, itu bisa dibuat tari, bisa dituangkan melalui gerakan-gerakan yang sesuai dengan kejadian atau apa yang lagi tren di Indonesia, misalnya seperti itu. Terus busana, irama maupun tata rias tari kreasi adalah hasil modifikasi tari tradisional. Jadi di sana tidak ada pakem kecuali yang membuat tari tersebut. Ya, ini ada contoh tari tradisional. Kita simak bersama-sama. Seperti itu ya pembahasan kita kali ini. Oh ya, tadi itu tari kreasi gundul pacul. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, mungkin masukan dan lain-lain bisa melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.